إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin wal hadirat sekalian, Bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, walhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kata malaikatun dari kata malakun, dan malakun itu berasal dari kata al-alukah, ay al-mursal, yaitu maknanya sama dengan rasul, sama-sama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan makna beriman kepada malaikat, beliau mengatakan, hum alamun ghaibiyun khalaqahumullahu subhanahu wa ta'ala min nur wa ja'ala lahum a'malan khassah kullu minhum ya'malu bima amara Allah bihi wa qad qala Allah jalla wa ala fi malaikatihi an-nar 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Beliau menyebutkan malaikat itu adalah makhluk ghaibiyah, makhluk yang kasat mata. Kasat mata atau tidak kasat mata? Yang mana yang benar? Bahasa Indonesianya kasat mata, tidak bisa kelihatan. Iya, makhluk yang tidak kasat mata. Nah, yang mereka Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Dan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Khuliqal jannu min marijin min nar, wa khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqatil Adam kama wasafa lakum atau kama qala, wa khuliqa Adam min tin." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga makhluk. Jin itu diciptakan oleh Allah mimma rijim minnar, dari uap api yang sangat panas. Kemudian diciptakannya malaikat itu dari cahaya min nur, dan diciptakannya Nabi Adam itu min tin, dari tanah. Nah, dari sini sisi pendalilan dari hadis menunjukkan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Stop sampai di situ. Jangan ada yang bertanya, cahaya apa? Cahaya lampu kah? Cahaya apa? Stop. Kenapa kita stop di situ? Allah tidak beritakan dalam Al-Quran. Nabi juga tidak beritakan dalam hadits atau sunnah beliau. Dan ini perkara ghaibiyah, tidak boleh ditetapkan tanpa ada dalil. Tidak boleh seenaknya kita mendefinisikan semau gue. Kayaknya cahaya itu kayak matahari lah dan seterusnya. Tidak boleh. Sebab Allah tidak sebutkan, Nabi juga tidak sebutkan, dan para sahabat tidak bertanya kepada Nabi. Itu cahayanya cahaya apaan? Tidak. Ini terkait dengan masalah akidah. Nah, terkait dengan masalah akidah, disebutkan mereka terbuat dari cahaya. Nah, dan mereka adalah makhluk Allah yang khusus. Nah, memiliki fisik yang berbeda dengan manusia. Dan salah satu karakteristik mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Plus ditetapkan bahwa wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, di sini menunjukkan ada perbedaan antara kita manusia dengan malaikat.
kita manusia kadang tidak bisa dan tidak mau melaksanakan perintah Allah. Kadang juga melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat tidak ada dalam kamus mereka bermaksiat, ogah dengan perintah Allah. Meskipun mungkin dalam terminologi manusia, dalam kacamata manusia, sesuatu yang dilakukan malaikat itu, mungkin ada sebahagian manusia mengatakan itu tidak masuk di akal. Salah satu yang pernah kita singgung tentang malaikat yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam di awal-awal surah Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya malaikat bersujud kepada Adam, itu sujud ibadah atau bukan? Sujud itu bukan ibadah. Sebentar dulu. Sujud itu ibadah atau bukan? Ibadah. Nanti sebentar dirinci. Jangan langsung masuk ke hanunya. Sebab sujud, ruku, zikir, istighfar semuanya ibadah. Nanti dirinci setelahnya. Apakah sujudnya malaikat termasuk ibadah apa bukan? Gitu. Sujud, ruku, tasyahud, zikir semuanya masuk dalam cakupan ibadah. Dan malaikat diperintahkan sujud kepada Nabiullah Adam. Bukan dalam rangka beribadah kepada Nabiullah Adam. Bukan juga dalam rangka mempertuhankan Nabiullah Adam. Tapi semata-mata perintah Allah. Semata-mata perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memakai logikanya, memakai kecanggihan IQ-nya ketika itu bukan malaikat. Tapi syaitan. Syaitan yang tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam disebabkan mereka merasa cerdas. Merasa dirinya hebat sehingga menimbulkan kesombongan dan seterusnya. Dan kita tahulah kisah selanjutnya. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jemaah sekalian, perlu untuk kita rinci terkait dengan keimanan kepada malaikat dan keimanan kepada rukun-rukun iman yang nantinya akan kita sebutkan, yaitu batasan, dawabit, sampai di mana seseorang dikatakan beriman kepada malaikat. Apakah dia mesti mengimani semuanya? Apakah dia mesti mengetahui seluk-beluk malaikat dan seterusnya? Atau bagaimana? Sebab kalau kita tidak mengetahui hal tersebut, biasanya satu ada yang ifrat, yang satunya ada tafrid, ada yang berlebih-lebihan, ada juga yang menggampangkan. Syekh Saleh bin Abdul Aziz, mufti Saudi saat ini, beliau ketika menjelaskan hadis ini menyebutkan keimanan kepada malaikat itu ada dua tingkatan. Keimanan kepada malaikat itu ada dua tingkatan. Martabatul ula, tingkatan yang pertama adalah al-iman al-ijmal. Beriman secara global. Beriman secara mujmal. Yang setiap muslim muslimah, siapapun dia, wajib mengimani hal tersebut. Dia memiliki ilmu ataupun tidak memiliki ilmu, dia wajib mengimani hal tersebut. Tingkatan yang paling minimal, tingkatan yang paling wajib, imanul ijmal. Apa itu? Yaitu mereka mengimani bahwasanya malaikat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hamba Allah, bukan yang disembah. Mereka makhluk khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan tugas dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup itu.
Sudah cukup itu dia dikatakan beriman kepada malaikat kalau mengimani seperti itu. Nah, sehingga ketika ada seorang awam ditanya, kamu tahu enggak itu Mikail siapa? Kalau dia bilang saya tidak tahu, itu tidak ada masalah bagi dia. Sebab itu iman tafsil, iman secara rinci. Nah, adapun iman ijmal, kalau dia meyakini malaikat itu adalah makhluk Allah yang beribadah kepada Allah, diciptakan dari cahaya, punya tugas-tugas, meski dia tidak tahu tugas itu tidak ada masalah. Itu tingkatan minimal, tingkatan yang paling wajib, kata Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Nah, dan ini untuk ukuran semua kaum muslimin dan muslimah tanpa kecuali. Tidak boleh dia jahil masalah itu. Nah, dan yang ditekankan di situ, malaikat makhluk, bukan khalik. Malaikat makhluk, bukan khalik. Otomatis malaikat tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Malaikat tidak punya sifat-sifat ketuhanan, dia makhluk. Nah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ. Kalau yang namanya iman mujmal, iman secara global. Nah, tingkatan yang kedua yang beliau sebutkan adalah al-iman bit-tafsil. Iman secara rinci. Bagaimana bentuknya? Kata beliau hafizahullah taala, ay al-imanu bin nusus allati ja'at biha kitabullah wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbara an haula'il malaikah. Beriman, mempercayai semua pemberitaan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah atau hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang malaikat, modelnya, bentuknya, naiknya, turunnya, fisiknya dan seterusnya. Itu rincinya. Dan juga mengetahui dengan dalil malaikat fulan tugasnya untuk apa. Nah, itu beriman secara mujmal, secara tafsil, secara rinci. Dan itu biasanya mereka yang memang ingin mendalami terkait dengan persoalan ilmu akidah, dia tidak boleh jahil masalah itu. Seorang talibul ilmi, penuntut ilmu, terkait dengan masalah akidah yang fundamental, dia tidak boleh jahil masalah itu. Nah, dia tidak boleh jahil sebab di pundaknya ada tanggung jawab. Tidak sama dengan masyarakat awam. Nah, masyarakat awam kadang berdalil dengan apa yang dilihat. Dilihat orang soleh melakukan sesuatu, dia juga ikut melakukan sesuatu. Tapi seorang yang penuntut ilmu, belajar ilmu syar'i, tidak boleh dijahil masalah itu. Dia mesti tahu. Dia mesti mengetahui hal tersebut. Nah, di sini jemaah sekalian, sedikit kita tambahkan terkait dengan imanul malaika bit tafsil, beriman kepada malaikat secara terperinci. Nah, terkait dengan jumlah mereka. Berapa jumlah malaikat? Hanya Allah yang tahu. Itu jawaban memang kalau antum tidak tahu atau memang pasrah. Nah, bagus, itu ucapan paling selamat. Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Ucapan paling selamat itu. Nah, dan jangan kita anggap pandang enteng. Begitu saja tidak tahu. Jangan, sebab para ulama mendidik kita untuk mengatakan Allahu a'lam. La adri, saya tidak tahu. Kenapa mereka dididik seperti itu? Malaikat sendiri tidak malu-malu mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu malaikat itu. Toh dengan ucapan itu tidak menurunkan derajatnya. Tidak, tetap dia malaikat. Iya toh? Jangan terbersit dalam angan kita. Kalau saya bilang tidak tahu ini, merendahkan Kak. Baga. Biar pahami. Daripada bicara tanpa ilmu, dallu fadallu,
Bicara tanpa ilmu dia sudah sesat. Iya. Kemudian yang dia sampaikan masuk di kepalanya orang, menyesatkan orang juga. Nah, baik. Jumlah malaikat itu sangat banyak. Saya sendiri tidak tahu jumlahnya. Kenapa? Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran berapa rincian jumlah malaikat secara keseluruhan. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu hanya berapa malaikat? 10 saja dalam Al-Quran. Dan kemudian dijelaskan dalam hadits Nabi SAW tentang tugas fisik, bentuk dan model mereka. Nah, ya kalau malaikat kan tidak disebutkan dalam Al-Quran bagaimana model fisiknya, cuman jumlahnya saja kurang lebih 10. Nah, olehnya di antara ulama ada yang mewajibkan minimal mereka yang mengaku beriman kepada malaikat tahu itu yang 10 plus tugasnya. Nah, malaikat yang pertama yang terdapat dalam Al-Quran Jibril. Betul? Di ayat apa itu? Allahu a'lam. Nah, taib. Apa tugasnya Jibril? Menyampaikan wahyu. Ini kembali kepada pelajaran SMP ya. SD, Masya Allah. Tidak apa-apa. Kalau pelajaran SD itu doktrin. Iya. Kalau kita punya pelajaran insya Allah usahakan pakai dalil. Naam. Ada landasannya. Taib. Di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin itu juga demikian. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa Jibril adalah yang ditugaskan menurunkan wahyu adalah seluruh hadits yang menceritakan awal mula turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada malaikat yang lain yang diutus oleh Allah, hanya malaikat Jibril. Nah, termasuk malaikat Jibril yang diutus untuk mengajarkan Nabi Al-Quran. Dan termasuk Jibril yang diutus 2 kali. Kalau bulan Ramadan, Jibril mengajarkan Nabi Al-Quran. Dan itu pengajaran talaki ya, langsung. Jibril baca, diulangi oleh Nabi. Tidak ada istilah tulis-tulis. Sebab kenapa? Nabi tidak tahu nulis. Nabi tidak tahu nulis, tidak tahu juga tidak membaca. Makanya beliau disebut dengan Nabiul Ummi. Beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi itu bukan kekurangan, itu bukan aib. Sebenarnya justru itu yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan buatan beliau. Sebab kalau beliau hebat dari sisi membaca dan menulis, tuduhan-tuduhan orang yang membenci Islam akan menuduh itu kan pasti buatan Muhammad. Muhammad kan jago sastranya, kan begitu. Tapi ini beliau sampai meninggal beliau ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, dan ini bukan sunnah ya. Iya, sebab saya perlu ingatkan itu, sebab ada di kalangan saudara-saudara kita bahwasanya semua yang datang dari Nabi itu adalah sunnah. Itu perlu digarisbawahi dengan garis miring, bukan garis tebal. Nah, kenapa? Iya, apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, iya, tidak selamanya itu adalah sesuatu yang sunnat. Iya. Kadang dia wajib, kadang dia sunnat, kadang dia mubah, kadang tidak punya hukum apa-apa. Nah, kadang juga hukumnya kekhususan, bukan untuk antum, hanya untuk Nabi. Nah, termasuk yang sering saya ingatkan supaya kita jangan salah paham tentang sunnah tersebut. Iya, apa-apa yang biasa dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi itu pakai apa? Pakai tongkat kalau berjalan. Apakah sunnah pakai tongkat? Salah itu. Itu termasuk perbuatan Nabi terkait dari sisi humanisme beliau, kemanusiaan beliau. Beliau manusia, sudah tua, butuh penyangga. Itu sama hukumnya Nabi makan pakai apa? Albur, gandum. Iya.
Nabi makan, Nabi minum, iya, Nabi ke WC, iya. Itu dari sisi kemanusiaan beliau. Jangan dibilang sunnah pakai tongkat, sunnah ke WC, sunnah makan gandum. Tidak, itu bukan sunnah. Yang sunnah itu adalah apa yang beliau tekankan melalui ucapan beliau. Kalau cuma perbuatan beliau itu masih perlu dirinci. Tapi kalau sudah ada penekanan dari sisi ucapan beliau, baru kita bisa tahu apakah itu sunnah, apakah itu wajib, apakah itu mubah. Nah, kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal. Nah, kembali kepada hukum asal. Taib. Panjang nanti ke sana. Nah, kita bahas masalah iman kepada malaikat. Taib. Nah, Jibril itu tugaskan untuk membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara malaikat yang lain yang bernama Israfil, itu tugasnya apa? Meniup sangkakala. Betul, subhanallah. Masih ingat pelajaran SD. Tapi itu masih kurang. Tambah lagi satu. Tugas beliau yang satu lagi itu bukan cuma niup sangkakala. Wa hamalatil 'arsy rabbika yauma idzin samaniyah. Di juz yang ke-29. Beliau termasuk salah satu dari malaikat yang apa kalau bahasa Indonesianya itu? Kasih di sini. Memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Saat ini yang memikul arsy Allah itu cuma 4 malaikat. Salah satunya itu Israfil. Nah, nanti ketika menjelang hari kiamat, dunia mau dibubarkan. Iya, Anda suka tidak suka mau dibubarkan ini dunia. Iya, mau dikiamatkan, 8 malaikat yang akan menopang. Dan ketika itu tugas pokok dari Israfil akan mau dilaksanakan. Nah, eksekusi. Nah, beliau akan tiup sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malaikat yang namanya Mikail. Ini tugasnya apa ini? Muwakkalun bil aqtari wal matar wal rizq. Demikian disebutkan. Dia diberi tugas dan tanggung jawab menurunkan hujan, membagikan rezeki. Itu Mikail. Nah, singkat, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Siapa? Israel atau Israfil? Israel. Coba ada lagi yang lain. Malaikat maut. Wah, ini ada, tapi ini namanya khilaful juhala, bukan khilaful ulama. Ya, kalau khilaful ulama itu penuh dengan keilmiahan. Nah, kalau khilaful juhala Nah, coba yang bilang Israel itu, tapi kira-kira di ayat mana tuh disebutkan? Atau di hadits mana? Pencabut nyawa. Betul, pencabut nyawa. Cuman maksudnya di Al-Quran disebutkan enggak? Di hadits disebutkan enggak? Bahwa malaikat pencabut nyawa Israel. Coba yang mengatakan malaikat maut, apa dasarnya antum? Iya, saya sih kalau disebutkan begitu Pak Haji, saya angkat tangan. Iya. Nah, jadi saya perlu luruskan ya. Nah, sebenarnya malaikat pencabut nyawa itu kalau kita baca dalam Al-Quran, semuanya disebutkan dengan lafaz malakul maut. Tidak ada disebutkan Israel, tidak ada. Contoh, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Surah apa itu? As-Sajdah. Iya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Semuanya malaikat maut. Iya. Dan tidak disebutkan Israel. Tadi makanya kaidahnya tadi di awal sudah sebutkan.
tetapkan nama malaikat berdasarkan dalil. Ya toh? Ini perkara ghaibiyah. Tidak bisa kita, ya saya tidak bisa menyalahkan juga kalau kita pakai dasar itu kan di buku SD begitu. Naam, ya maksudnya ya kalau memang demikian yang kita dapat dari SD, sekarang ketika kita sudah ya jauh dari SD bisa diluruskan. Nah, di buku SD juga itu kan setiap mau apa? Setiap mau sholat, usolli fardal apa? Maghribi apa lagi? Subuhi ya. Masalahnya saya sudah lupa itu. Yang jelas subhanallah, Imam Ibnu Qayyim sendiri menjelaskan banyak, saya tidak usah sebutkan. Itu kan tidak ada dalam hadits Nabi. Sama dengan Israel tadi. Itu dalam Al-Quran hanya disebutkan malakul maut. Hadits Nabi juga malakul maut. Kita tetapkan sesuai yang Allah tetapkan, sesuai yang Nabi SAW tetapkan. Kalau ada yang mata geng, ya, ada yang mata geng, maunya dia apa? Israel, ya, tolong minta dasarnya. Minta minimal satu ayat, sepotong ayat atau hadits Nabi. Iya, sebab ini perkara agama. Perkara agama tidak boleh main-main, sumbernya Al-Quran was sunnah. Nah, kalau tidak ada, ya kita kembali kepada keumuman ayat dan keumuman hadits. Allah dan Rasulnya menyebutkan malakul maut. Cukupkan diri kita dengan itu. Nah, clear ya? Jadi tidak usah dendam ya, yang mengatakan Israel kepada pihak sana yang mengatakan malakul maut, tidak usah dendam ya. Tidak usah ketemuan di luar, tidak usah. Cukup kita ya al-haq ya yuttaba. Itu kalamnya ulama. Kebenaran itu lebih layak untuk diikuti. Nah, dan seorang dikatakan besar, iya, memiliki kedudukan, punya derajat, manakala dia mau mengakui dan tawadhu terhadap kebenaran. Iya. Nah, datang kebenaran kepadanya, dia tunduk. Meskipun yang menyampaikannya adalah manusia yang paling jahil. Iya, meskipun yang menyampaikannya adalah manusia yang paling bodoh. Nah, ingat apa yang pernah saya sebutkan tentang Atha bin Rabah. Iya. Nah, salah satu murid yang utama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau subhanallah, beliau sudah berfatwa di Masjidil Haram dalam keadaan para sahabat masih hidup. Itu artinya apa? Sisi keilmuan beliau diakui oleh gurunya. Makanya beliau sudah berfatwa di Masjidil Haram dalam keadaan gurunya masih ada. Tapi beliau dengan ketawaduan beliau pernah menceritakan, innahu la yuhadditsuni, innar rajula la yuhadditsuni bihaditsin. Iya. Sungguhnya ada pernah seseorang mendatangiku, menyampaikan sebuah hadis kepadaku. Fa astami' ka'anni lam asma'hu. Maka saya pun betul-betul menyimak itu hadis. Seolah-olah tidak pernah saya dengarkan itu hadis. Bayangkan, kalau mau dipakai model yang mungkin manggut-manggut, kan seolah-olah tidak pernah kedengaran itu hadis. Nah, lalu setelah itu pergi, beliau mengatakan laqad sami'tuhu qabla an tulad. Itu hadis sebelum si dia itu tadi nyampaikan lahir, saya sudah pernah dengar itu hadis. Bayangkan ketawaduan para ulama, menerima kebenaran. Nah, dan itulah kita yang meneladani salafus saleh. Baik. Kemudian ya, silakan Pak Haji. Oh ya, sesuai kesepakatan yang lalu ya. Iya. Baik, silahkan kalau ada hal-hal yang mau dikomplain. Mungkin dari sebelah kiri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran.
Nah, iya. Jadi dari 10 ini mana saja? Tadi sudah berapa? Ada 3 ada 4. 4 dengan malaikat maut. Tidak apa-apa, kita ulangi ya. Jibril. Yang ada dalam Al-Quran ya. Jibril, Israfil, Mikail, malaikat maut, Ridwan, Malik, Raqib, Atid. Apa lagi? Mungkarun wa nakirun. Tinggal 1. Kurang itu. Sebentar. Zabaniyah yang ke-10 katanya. Ada yang lain selain Zabaniyah? Itu ada memang dalam juz yang ke-30. Raqib, Atid dalam surah Qaf. Itu ada. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atidun. Nah, itulah di 10 malaikat itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kalau yang tidak disebutkan banyak sekali. Nah, saya kasih contoh saja. Contoh saja ini ya. Di atas langit yang ke-7 itu ada namanya Baitul Ma'mur. Itu tempat ibadahnya para malaikat. Kalau mau diumpamakan masjid, itu masjidnya malaikat. Setiap saat masuk 70.000 malaikat. Ya. 70.000 malaikat masuk ibadah. Selesai mereka ibadah, keluar. Masuk lagi 70.000. Dan yang keluar tadi tidak bisa masuk lagi. Sebab kalau mau nunggu giliran ya hari kiamat baru masuk. Ini terus sampai sekarang ini. Iya. Itu kalau mau lihat jumlahnya ya. Nah, mereka itu penduduk langit yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan manusia. Nah, adapun malaikat maut, jangan dibilang malaikat maut cuma 1. Iya. Makanya kita yang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, di sana mati, di sini mati, di sana mati. Iya, bukan satu malaikat maut kesana enggak. Iya, itu dijelaskan oleh para ulama dan sejumlah ulama. Iya, bukan cuma 1 itu. Allah mewakilkan kepada sejumlah. Nah, wallahu alam. Baik, sekira itu saja. Tapi haji muslimin. Waalaikumsalam. Karena semua punya sumber. Karena ada namanya ibadah mangga, ada wakda. Karena bisa para dengarkan televisi. Ya, jangan cepat persalahkan bahwa ini salah, ini benar. Ya, karena saya pernah ikuti televisi Pak. Ya, tidak semua itu apa yang dilakukan oleh Rasul pas dilakukan oleh Rasul kita lakukan juga. Tidak pas, tidak selamanya seperti itu Pak. Tidak saya dengarkan televisi. Iya. Ya. Karena Mas tadi itu doa apa namanya? Sunnah, niat salat itu usalli sunnah maghrib misalnya. Tidak, saya katakan tidak salah menurut saya. Tidak salah karena tentu ada sumbernya. Ya. Ustaz yang menjelaskan di situ mengatakan setiap apa yang kita lakukan ada sumber. Jangan dikatakan itu salah. Iya. Jadi ini Pak, saya mohon maaf Pak Ustaz, saya bukan saya bantah enggak, hanya barangkali saya sampaikan apa yang saya pernah dengar. Betul. Ya, apa yang saya pernah saya lihat. Ya. Ya. Kenapa diajarkan kalau tidak sumbernya? Pasti sumbernya. Ya. Jadi barangkali bagi Pak Ustaz
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih pada Bapak Haji Muslimin. Nah, terkait dengan apa yang beliau sebutkan, nah, itu bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi dalam pengertian mereka-mereka yang memang ketika belajar atau ketika mengambil ilmu itu mengambilnya ya, naam, ya seperti tadi, kayak di televisi, kemudian kayak di mana dan seterusnya. Iya, yang penting ada ceramah kan begitu. Iya, dan seterusnya. Nah, tidak bisa disalahkan kalau memang itu kan ada sumbernya juga semua ya. Iya. Nah, saya cuma teringat dengan apa yang Nabi SAW sebutkan terkait dengan ibadah. Tadi juga disinggung ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah, bukan ibadah wahdah ya. Nah. Oh, berarti itu apa namanya? Dia bacakan ayatnya itu postas. Nah, yang masyhur di kalangan para ulama yang saya tahu dari mereka itu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ibadah khusus. Zikir, tilawah, salat, haji, umrah itu ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah, bukan ibadah khusus. Iya. Bapak yang pergi bekerja mencari nafkah itu ibadah ghairu mahdhah. Nah, dan yang semisal dengan itu semua masuk dalam cakupan ibadah. Nah, yang saya pahami dari para ulama terkait dengan masalah ibadah, dan ini kaidah yang dijelaskan oleh para ulama dari seluruh mazhab tanpa kecuali, termasuk dari mazhab Asy-Syafi'iyah, bahwasanya ibadah itu al-aslu fil ibadati tahrim hatta ja'a dalil yadullu ala masyru'iyyatiha. Yang namanya ibadah, hukum asalnya dia tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu diperintahkan, itu ibadah. Ini kaidah ibadah. Kaidah muamalah, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Yang namanya muamalah, hukum asalnya adalah mubah, boleh saja. Artinya silahkan dilakukan. Hatta ja'ad dalil, sampai datang dalil yang tidak membolehkannya. Nah, Nabi SAW menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa artinya itu? Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga, Rasulullah SAW ketika salat itu diperhatikan oleh sahabat yang ada di dekat beliau. Lalu sahabat itu menceritakan bagaimana salatnya Nabi SAW. Bahkan Nabi pernah mencontohkan di atas mimbar, dan beliau bersabda, "Idza qumtum ila sholati fasbigil wudu'a, summa istaqbilal qiblata fakabbir." Kata Nabi, kalau kalian hendak melaksanakan ibadah salat, maka sempurnakan dulu wudu dengan baik. Fasbigil wudu'a, summa istaqbilal qiblata, setelah itu menghadap ke kiblat. Fakabbir, setelah itu takbir. Nah, Nabi tidak mengatakan di situ summa tanwi, setelah itu niat ke dulu. Tidak. Sebab sepakat para ulama, niat ini ulama terdahulu sampai dengan detik ini, mereka sepakat niat tempatnya di hati, bukan di lisan. Itu sepakat para ulama. Nah, kenapa sampai ada itu nawaitu usolli, nawaitu apa segala macam? Itu kesalahpahaman terhadap apa yang disebutkan di dalam mazhab Syafi'i. Mengambil kias atau analogi dari talbiyahnya Nabi. Talbiyah kan itu sudah niatan untuk masuk kepada ibadah ihram. Labbaik Allahumma labbaik, itu kan dikeraskan. Iya toh? Dikeraskan, dan tidak boleh labbaik Allahumma labbaik dalam hati, tidak ada itu. Mesti dikeraskan. Nah, sebagian mereka mengambil analogi kias. Itu kan mau masuk ihram dikeraskan juga.
Iya, untuk kehati-hatian, akhirnya mereka menulis kayak begitu. Usolli apa semua, hampir seluruh ibadah. Yang ulama Syafi'i sendiri yang menegaskan itu tidak menyebutkan. Nah, kita tidak temukan dalam kitab-kitab fikihnya Imam Syafi'i beliau menuliskan usolli dan seterusnya. Kalau bicara masalah hadits tidak akan kita temukan insyaallah sampai hari kiamat. Ulama 4 mazhab mereka tidak membolehkan seperti itu. Kenapa? Mereka sepakat niat tempatnya di hati, bukan di lisan. Tapi sekali lagi saya bisa maklumi, orang yang sudah terbiasa dengan seperti itu, itu mungkin untuk merubahnya sulit. Kenapa? Sepanjang kita masih meyakini itu benar, sulit untuk merubah. Dan tidak mungkin seseorang berubah kalau dia meyakini masih benar. Nah, dan saya menghargai kalau memang di antara kita masih mau seperti itu, masih sering mengucapkan yang seperti itu. Hanya saya ingatkan dengan hadits Nabi tadi, salatlah kalian sebagaimana Nabi SAW salat. Kalau ditanya bagaimana Nabi salat, lengkap haditsnya, mulai takbir sampai salam, tanpa sedikit pun yang kurang. Yang kurang kita tidak pelajari. Lengkap haditsnya. Sampai gerakan beliau yang perlu, yang tidak perlu, ada semua haditsnya. Bayangkan, Nabi sholat ada gerakan yang tidak perlu, ada haditsnya. Nabi lupa, ada haditsnya. Ada gerakan yang bukan gerakan sholat, tapi itu dibolehkan, ada haditsnya. Lengkap. Kewajiban kita cuma tinggal mempelajarinya. Nah, semua ibadah haji, kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya manasik kalian. Artinya apa jemaah sekalian? Nabi sebelum meninggal itu tidak memberikan peluang kepada seseorang untuk menambah nama dalam ibadah. Tidak untuk menambah nama dalam ibadah. Dan tujuan diutusnya Nabi SAW itu untuk menjelaskan kepada umat bagaimana beribadah kepada Allah. Sebab kalau tidak ada Nabi yang diutus, maka manusia akan beribadah sesuai dengan maunya sendiri. Makanya Nabi diutus. Nabi diutus tidak diutus sendirian, dilengkapi dengan pedoman. Dilengkapi dengan guide Al-Quran. Makanya prinsip yang sederhana yang saya pegangi, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ini prinsipnya Abdullah bin Mas'ud. Kalian cukup ikut saja kepada Al-Quran hadis. Wa la tabtadi'u, jangan nambah-nambah. Faqad kufaitum, kata beliau. Kalian sudah dicukupi itu. Nah, itu kalau saya. Tapi kalau mereka dari kalangan masyarakat yang masih mau mengucapkan seperti itu, ya silakan aja. Yang jelas kewajiban saya hanya menyampaikan, bukan memaksakan kehendak. Bukan ya. Saya sebutkan begini, saya tidak memvonis bapak itu mesti begini. Enggak. Nabi kewajibannya menyampaikan, bukan memaksakan kehendak. Anda terima, alhamdulillah. Anda tidak terima, alhamdulillah. Tugas saya selesai. Hidayah taufik Allah yang berikan, bukan saya. Saya cuma bisa berikan hidayatul irsyad wal bayan, penjelasan. Taufik yang diberikan ke hati manusia itu Allah, bukan saya. Makanya saya sangat menghargai perbedaan-perbedaan. Sepanjang kita mampu memahami perbedaan tersebut, bukan menjadikannya sebagai sesuatu yang membuat kita saling gontok-gontokan. Baku camba. Itu sering saya ingatkan itu. Masalah goyang-goyang ketika tahiyat saja, musuh teman yang goyang-goyang. Kenapa? Kemudian ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, memang tidak ada hadis sahih di mana letaknya. Hanya Nabi menyebutkan, Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau di mana posisinya, hadisnya semua mengandung kelemahan. Makanya boleh saja mau letakkan di sini kek, di sini kek, sini. Asal tangan kanan di atas tangan kiri. Yang salah itu kalau begini. Sebab hadis yang sahih tangan kanan di atas tangan kiri. Tempatnya hadisnya lemah. Nah, artinya perbedaan-perbedaan seperti itu tidak usah dipermasalahkan. Ada yang kunut, tidak ada yang kunut. Tidak usah. Itu fikih. Nah, tidak usah ribut.
Tugas kita menyampaikan ini yang benar. Sudah, Mi? Selesai. Iya, tidak usah dikejar itu orang. Kamu salah mentongkok. Tidak ada itu, tidak boleh. Itu salah itu. Itu namanya dia berdakwah untuk mengikuti dirinya sendiri. Iya. Nah, Nabi tidak begitu. Nabi nyampaikan, tidak maksa-maksa. Iya. Tidak. Saya kira begitu Pak Haji. Saya juga minta maaf. Jadi saya mengucapkan terima kasih karena itu dikatakan haram. Wah, itu salah itu. Terima kasih Pak, saya mohon maaf. Iya, saya juga minta maaf ya. Iya. Iya, silakan Bapak. Salam. Apakah malaikat ini hanya ditugaskan khusus untuk mencabut nyawa manusia, ataukah juga untuk binatang seperti sebut dan sebagainya? Iya. Taib. Jadi pertanyaan dari Bapak yang saya pahami tentang malaikat maut, apakah hanya ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia ataukah semua makhluk seperti binatang termasuk semut? Maka jawaban saya yang saya ketahui sependek pengetahuan saya, iya. Domir dalam Al-Qur'an, domir itu kata ganti dalam Al-Qur'an ya. Seperti dalam As-Sajdah tadi, qul yatawaffakum. Kum itu kata ganti untuk antum. Dan kata ganti untuk antum itu menunjukkan bahwa dia manusia, human being. Nah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, yang diwakilkan pada kalian. Nah, dari situ saya mengatakan bahwa kepada manusia. Iya, sebab kalimatnya qul yatawaffakum. Iya, yang mewafatkan kalian. Iya. Kalian di situ kum biasanya domir kum atau antum itu untuk makhluk hidup yang namanya manusia. Nah, sehingga saya hanya bisa mengatakan bahwasanya malaikat maut itu mencabut nyawa manusia. Adapun nyawa semut, ayam dan seterusnya, wallahu alam. Saya tidak punya ilmunya. Nah, saya tidak punya ilmunya tentang itu. Nah, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan ada malaikat khusus mencabut kucing, ayam, semut, ya boleh kita tetapkan. Tapi kalau ilmu saya tidak ada di situ. Nah, saya tidak tahu siapa yang mencabut nyawa mereka. Nah, wallahu alam. Sekiranya demikian Pak ya. Iya. Iya, Pak Haji Maksam, silakan. Pernah saya ditanya oleh siswa. Iya. Hubungan dengan mencabut nyawa. Pada akhirnya nanti katanya mencabut nyawa sudah habis semua yang mencabut nyawanya, berarti tidak ada lagi yang mencabut. Jadi siapa yang akan mencabut nyawa? Apakah dia takut dia sendiri atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, subhanallah. Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu datang dari mahasiswa. Sebab wawasan dan pandangan mereka ke depan itu begitu. Nah, kalau saya pribadi ditanya seperti itu, malaikat maut mencabut nyawa kita semua, mencabut nyawa makhluk. Lalu tinggal malaikat maut sendiri? Kayaknya tidak juga. Kan malaikat penjaga neraka masih ada. Bagaimana itu? Malaikat penjaga surga juga masih ada. Nah, anggaplah semuanya sudah mati. Ya, tinggal malaikat maut sendiri. Apakah dia cabut nyawanya sendiri atau dicabut nyawanya oleh Allah? Maka jawaban saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya belum mendapatkan ayat dalam Al-Quran. Saya belum temukan dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya kepada Allah, nasibnya malaikat maut itu nanti kapan, gimana? Saya tidak dapatkan itu. Sehingga saya hanya bilang saya tidak tahu. Iya.
Sahabat juga tidak, saya belum temukan ada riwayat dari mereka tanya kepada Nabi, itu nasib malaikat maut nanti itu gimana? Tidak ada saya temukan. Makanya saya cuma bisa bilang saya tidak tahu. Nah, wallahu alam. Taib, cukup ya? Sudah 7:30 lewat. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Ya. Demikian, subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.